Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 5 wanita penghuni neraka menurut Quran dan hadis yang sahih. Yang pertama, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk. Kedua istri Nabi itu ternyata melakukan pengkhianatan terhadap dakwah yang disampaikan oleh orang-orang terdekatnya. Istri Nabi Nuh melakukan pengkhianatan dengan cara mempropaganda masyarakat bahwa suaminya tersebut terserang penyakit gila. Sedangkan istri Nabi Lut menyerukan maksiat kepada para tamu Nabi Lut yang datang. Dalam satu pendapat, pengkhianatan yang dimaksud adalah bentuk kemunafikan atau hasutan. Yang kedua, istri Abu Lahab. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Masad yang mengutuk Abu Lahab akan kekal di dalam neraka beserta istrinya, yakni Ummu Jamilah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut istri Abu Lahab dengan sebutan Hammalatal Hatab atau pembawa kayu bakar, karena dia suka mengadu domba antara kaum muslimin dan kaum kafirin. Menurut satu pendapat juga, Ummu Jamilah suka membawa duri serta menebarkannya di jalan menuju masjid yang biasa dilalui oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Yang ketiga, wanita yang kufur dan tidak bersyukur kepada suaminya. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melakukan salat gerhana matahari dengan sangat panjang, beliau melihat surga dan neraka. Saat melihat neraka, beliau bersabda, "Tidak pernah aku melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Aku melihat kebanyakan penduduk neraka adalah kaum wanita." Sahabat bertanya, "Mengapa demikian wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Karena kekufuran mereka." Kemudian para sahabat bertanya lagi, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikan suami mereka. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang, kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu yang tidak dia sukai, niscaya dia akan berkata, aku tidak pernah melihat sedikit pun kebaikan pada dirimu." Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, wanita-wanita kasiat Ariyat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 2 golongan penghuni neraka yang tak pernah aku lihat. Sekelompok orang memegang cambuk seperti ekor sapi mencambuk manusia. Wanita berpakaian telanjang, sesat dan menyesatkan. Kepala mereka seperti punuk unta miring. Mereka tidak akan masuk surga, tidak juga mencium aromanya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah. Kasiat Ariyat artinya kaum wanita yang menutupi sebagian tubuh, namun membuka bagian tubuh lain dengan tujuan menampakkan kelebihannya. Mereka berpakaian tapi tidak cukup untuk menutupi tubuhnya karena terlalu tipis atau terlalu pendek sehingga tidak mencapai pengertian berpakaian yang sebenarnya. Yang kelima, wanita yang terlalu meratapi akan kematian dengan menangis meraung-raung dan belum bertaubat sebelum meninggalnya. Terdapat ancaman berupa hukuman khusus di akhirat bagi orang yang gemar meratapi mayit. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, ada 4 perkara khas jahiliyah yang masih melekat pada umatku dan mereka belum meninggalkannya.
Yang pertama, membanggakan jasa atau kelebihan atau kehebatan nenek moyang mereka. Yang kedua, mencela nasab garis keturunan orang lain. Yang ketiga, menisbahkan hujan disebabkan oleh bintang-bintang tertentu. Dan yang keempat, niyahah atau meratapi mayit. Dan beliau bersabda, wanita yang meratapi mayit, jika dia belum bertaubat sebelum ajalnya tiba, maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan memakai baju yang terbuat dari timah cair dan memakai pakaian dari kudis. Hadis riwayat Muslim nomor 934.